Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Eni Sulistyawati di Mapel Sosiologi. Saya ucapkan selamat datang pula di semester genap kelas 12 IPS MAN 1 Surakarta, di mana di semester 2 ini, semester genap ini kita hanya memiliki waktu efektif itu yang sangat sedikit sekali. Karena nanti harusnya kalau Januari kayak gini biasanya anak-anak sudah ujian praktek, kemudian nanti tryout, kemudian Februari itu kalian sudah tes semester genap, dan akhir Maret kalian sudah UN, dilanjut dengan SBMPTN dan tes-tes yang lain jika kalian menginginkan di perguruan tinggi negeri ataupun di ikatan dinas ataupun di perguruan tinggi swasta. Kalau di perguruan tinggi swasta mungkin hari ini sudah mulai ya, misalnya di UMS itu ada one day service, itu kalian daftar kemudian ikut tes. Kalau yang kemarin-kemarin sih 3 kali kesempatan tes ya, baru kemudian kalau nggak diterima daftar lagi kayak gitu. Tapi sekali daftar itu ada kesempatan 3 kali untuk tes. Kalau nilai kalian belum mencapai passing grade, kalian ulangi lagi seperti itu sampai bisa masuk. Itu kalau di swasta. Kalau di negeri kalian ikut tes SBMPTN atau UTBK. Nah, dari nilai itu nanti kalian masuk grade enggak sesuai dengan yang kalian daftar. Kalau misalnya enggak, berarti ya enggak diterima. Kemudian kalau kalian mau ikut ujian mandiri atau seleksi mandiri, salah satu dasarnya adalah nilai UTBK. Nah, kalau untuk pendaftaran di sekolah ikatan dinas atau kedinasan itu nilai UTBK, kalau kalian kan jelas soshum ya, nilai UTBK soshum ini menjadi dasar kalian masuk di sana di ikatan dinas. Ini hasil dari sosialisasi yang kami terima kemarin seperti itu. Nah, nanti kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Dan untuk kalian yang NISN-nya bermasalah, mohon sabar sebentar karena dari pihak sekolah sedang memproses untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Oke anak-anak, untuk pertemuan di sosiologi kita akan masuk ke materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas yang sebetulnya sudah saya singgung-singgung di semester 1. Kita bahas agak cepat saja karena kita nanti akan segera membahas soal-soal soshum untuk UN maupun UTBK atau SBMPTN. Oke, untuk pembelajaran itu saya akan pakai video kayak gini ya, biar kalian menerimanya itu lebih enak gitu, karena audio visual. Jadi melihat iya, mendengar iya meskipun tidak secara langsung, daripada kalau hanya tulisan saja. Beberapa kelas menghendaki hanya tulisan saja, tapi ternyata kelas yang lain itu menghendaki ada audio visualnya. Setidaknya audio itu sangat penting, tapi mohon maaf untuk yang kelas yang tidak menghendaki, ini terpaksa harus saya sampaikan karena saya juga takut salah kalau misalnya saya hanya nulis terus kayak gitu. Di diskusi juga saya hanya nulis kayak gitu, saya sendiri sebetulnya rasanya kurang sreg, tapi karena kalian menghendaki seperti itu, akhirnya kemarin saya turuti yang seperti itu. Tapi untuk yang semester ini saya lebih cenderung ke usulan dari kelas lain itu bahwa kita lebih ke audiovisual aja biar lebih mudah, anak itu lebih mudah menerima ketika lihat gurunya ngomong seperti itu. Oke, kita akan masuk ke materi kearifan lokal yang kemarin sudah saya share di e-learning, bahwa kearifan lokal itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, dimiliki sejak zaman dulu, kemudian kearifan lokal itu berkembang sampai menjadi kearifan lokal yang baku. Kemudian kearifan lokal ini sangat dihargai, dihormati, dilaksanakan oleh masyarakat setempat sampai kearifan lokal ini mampu mempertahankan keberadaan masyarakat tersebut.
Nah, kearifan lokal ini memiliki beberapa unsur. Satu, ada pengetahuan lokal. Yang kedua, ada keterampilan lokal. Yang ketiga, ada budaya lokal. Yang keempat, ada sumber daya lokal. Dan yang kelima, ada proses sosial lokal. Nih, ada 5 unsur kearifan lokal. 5-limanya ini membentuk sebuah satu kesatuan yang kemudian kita sebut sebagai kearifan lokal. Jadi ada pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal itu ya pengetahuan masyarakat setempat tentang segala sesuatu, tentang kesehatan, kemudian tentang sopan santun, tentang etika, tentang kepercayaan terhadap sang adik kuasa, kemudian pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah tanah, pengetahuan tentang musim, pengetahuan tentang bagaimana menjalin hubungan antar anggota masyarakat. Ini pengetahuan namanya. Pengetahuan bagaimana mengolah alam, ini adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan lokal. Kalau tadi saya sampaikan pengetahuan lokal itu pengetahuan yang diketahui oleh sebuah masyarakat, itu pasti akan berbeda dengan yang diketahui oleh masyarakat lain. Kenapa? Karena kondisi lokal, kondisi geografis, kondisi alam, kondisi cuaca dari setiap masyarakat di satu wilayah itu akan berbeda dengan masyarakat di wilayah yang lain. Ini makanya pengetahuannya berbeda-beda. Pengetahuan mengolah tanah antara orang Jawa dengan orang Amerika beda. Antara Australia dengan orang Indonesia juga beda. Kenapa? Lokalnya berbeda sehingga pengetahuannya berbeda. Pengetahuan bagaimana menangani anak yang sakit, sakit perut, sakit kepala, anak yang jatuh kebentur, itu beda-beda. Kalau di Jawa, di tempat kita, itu misalnya ada anak kebentur atau orang dewasa kebentur. Kita kita bikinkan beras kencur itu, kemudian kita borehkan di tempat yang luka atau yang kebentur itu sembuh. Tapi apakah di Amerika ada pengetahuan seperti itu? Belum tentu, karena di sana nggak ada kencur. Ini jadi pengetahuan lokal itu berbeda-beda. Yang kedua, keterampilan lokal. Sebagaimana pengetahuan lokal tadi, keterampilan lokal ini juga berbeda-beda. Keterampilan lokal untuk orang Solo misalnya membatik. Keterampilan lokal untuk orang Jepara membuat ukiran. Keterampilan lokal untuk orang Batak membuat kain ulos. Keterampilan orang Badui membuat kain juga, sama bertani keterampilannya. Mereka terampil sekali bertani. Di saat presiden kita mencanangkan impor beras 500.000 ton, itu kaum Baduy itu surplus beras sampai sekian puluh tahun yang akan datang. Sekian puluh tahun loh ya, bukan sekian tahun ke depan, tapi sekian puluh tahun ke depan mereka surplus beras. Itu artinya keterampilan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Baduy itu masih tetap mereka pegang. Tuh. Kemudian yang ketiga itu budaya lokal. Budaya lokal, kita ingat budaya adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, budaya lokal ini setiap masyarakat juga berbeda-beda. Ini budaya lokal. Ada yang memiliki budaya tarinya itu lemah gemulai, ada yang budaya tarinya itu hanya gerakan tangan saja, ada yang macam-macam lah. Yang keempat adalah sumber daya lokal, masih mengacu ke nomor 1 sampai 3. Bahwa sumber daya lokal ini juga berbeda-beda. Kenapa? Alamnya berbeda. Tekstur tanahnya berbeda. Kondisi geografisnya berbeda, iklimnya berbeda. Sehingga sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu juga berbeda. Ini namanya sumber daya lokal. Kemudian yang kelima adalah proses sosial lokal. Sangat berkaitan dengan unsur nomor 3, yaitu nama budaya lokal. Itu proses sosial lokal yang dimiliki oleh setiap masyarakat juga berbeda-beda.
Proses sosial lokal itu ya bagaimana mereka bertetangga, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tuanya, bagaimana sistem kekerabatan mereka, bagaimana pembagian warisan yang menjadi acuan mereka. Ini proses sosial lokal yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, 3 ini loh yang membentuk apa yang disebut kearifan lokal. Kearifan lokal. Aduh, kena sinar ya. Tapi kelihatan ya kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal misalnya unggah-ungguh ya. Kalau di dalam Jawa itu ada unggah-ungguh, tata krama. Ada etika sosial di orang Sunda, ada etika sosial di orang Batak, ada etika sosial di orang Madura, ada etika sosial di kaum Bugis, dan seterusnya. Setiap masyarakat di Indonesia memiliki etika sosial masing-masing sesuai dengan budaya lokal yang dimiliki. Ada pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Misalnya kalau mengolah tanah itu, kalau di Bali itu mengolah tanah itu dengan sistem terasering. Itu sering disebut dengan istilah subak. Subak ya kalau di Bali. Kemudian ada lagi istilah apa itu di Sumatera Utara, itu juga ada. Beda-beda. Kemudian budaya lokal tadi saya sebutkan ada batik, ada tarian, ada mungkin rumah adat, ada baju adat. Ini adalah budaya lokal. Keterampilan lokal tadi saya sebutkan ada keterampilan membuat batik, ada keterampilan membuat ukiran, ada keterampilan membuat gerabah, ada keterampilan membuat kapal. Jadi kaum Bugis itu sejak dulu itu terkenal bahwa mereka adalah pembuat kapal. Kapalnya enggak receh-receh. Kapal kaum Bugis itu terkenal di seantero dunia, namanya kapal pinisi. Ini termasuk keterampilan lokal bagi orang Bugis. Ya. Kemudian sumber daya lokalnya, kalau misalnya Sumatera itu kita bahas yang zaman dulu sebelum ada globalisasi ya, kita karena kearifan lokal ini yang dimiliki khas. Kenapa saya katakan kita membahas zaman dulu? Kenapa? Karena kearifan lokal ini sekarang sudah mulai sirna, sekarang sudah mulai menyusut, bahkan ada yang sudah hilang sama sekali. Nih, kalau Sumatera sumber daya lokal, kalau Sumatera itu penghasil kopi, penghasil kopra, penghasil kelapa sawit, itu sumber daya lokal asli Sumatera. Kemudian kalau di Jawa itu penghasil padi, jagung, pokoknya yang palawija seperti itu. Kemudian Kalimantan, Sulawesi itu penghasil rempah-rempah. Bentuk rempah-rempah apapun itu kita bisa menemukan di Kalimantan sama Sulawesi. Kemudian keterampilan sumber daya lokal yang lain misalnya di Papua. Papua itu tanahnya yang kaya. Mereka kaya akan emas, perak, dan bahan tambang yang lain. Nih. Kemudian proses sosial lokal juga beda-beda. Misalnya kalau di Minangkabau sama di Flores pakainya matrilineal, di mana kekerabatan itu ditarik dari garis keturunan mama atau ibu. Matrilineal itu mama, ditarik dari garis keturunan perempuan. Itu artinya yang diberi kekuasaan atau keleluasaan mengatur harta benda dan harta warisan yang lain adalah pihak perempuan. Kemudian kalau di Batak itu pakai patrilineal, di Jawa itu pakainya ada yang pakai patrilineal, ada yang pakai bilineal, seperti itu. Nah, apakah kearifan lokal ini sampai sekarang masih bertahan di masyarakat di Indonesia? Kita lihat. Apakah kalian masih, apakah di antara kalian itu ada yang bisa menyanyikan mocopat? Yang jumlahnya itu kalau nggak salah ada 7 ya. Apakah masih ada anak yang bisa menyanyikan mocopat, kemudian menguasai permainan karawitan, kemudian ada yang selain menguasai mocopat, karawitan, menguasai juga tarian-tariannya. Apakah orang Jawa itu masih pakai kebaya dan pakai konde sesuai dengan kearifan lokal yang ada? Apakah masih ada seperti itu? Sudah mulai nggak ada kan? Begitu pula nih suku bangsa yang lain.
Kecuali untuk suku bangsa yang terisolir, misalnya suku Anak Dalam, suku Bajo, suku Asmat, suku Dani di Lembah Baliem, kemudian suku Mentawai, itu mereka cenderung masih ada kearifan lokal yang mereka pertahankan. Tapi secara umum kearifan lokal di Indonesia itu sudah mulai hilang, sudah mulai tidak dipegang oleh masyarakat setempat. Kenapa? Kenapa kok kearifan lokal itu mulai hilang? Karena kearifan lokal ini digempur oleh apa yang disebut modernisasi. Modernisasi. Misalnya modernisasi di bidang pertanian misalnya. Zaman dulu kearifan lokal yang ada tentang pertanian itu ada sistem bawon. Sistem bawon itu saling membantu antara orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang berdekatan. Kemudian mereka yang membantu itu nanti dikasih gabah atau panenan. Ini namanya sistem bawon. Ketika terjadi modernisasi di bidang pertanian, sistem bawon itu hilang. Gotong royong antar petani itu hilang. Kenapa? Mereka nggak butuh bantuan orang lain, kan sudah ada alat. Yang tadinya macul, bareng-bareng, sekarang sudah ada traktor. Akhirnya karena ada traktor, tanam padi pun sekarang nggak dilakukan dengan bareng-bareng, tetapi kita pinjam tenaga orang untuk kemudian kita bayar. Sudah ada kapitalisasi pertanian di sini. Panenan juga seperti itu, yang tadinya sistem bawon yang tadi saya bilang, sekarang sudah ada mesin apa ya yang kayak mobil, dia berjalan di tengah sawah, kemudian tahu-tahu udah jadi gabah. Nggak perlu bantuan orang lain kan, kita cukup membayar saja. Nah, sudah ada kapitalisasi pertanian, sehingga hilang kearifan lokal di sini hilang. Ini baru gara-gara modernisasi di bidang pertanian. Belum lagi modernisasi di bidang yang lain, transportasi, pendidikan, budaya. Sehingga kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat itu hilang. Bahkan banyak anak-anak yang tidak mengenal lagi bagaimana permainan lokal zaman dulu yang dilakukan oleh moyang mereka. Banyak anak yang tidak tahu sama sekali. Apa sih betengan? Betengan itu kayak gimana sih? Malingan ini piye to? Coba suwung main piye to mainnya? Dakon gimana to mainnya? Engklek gimana to? Cer gimana to? Masiran gimana to? Main kelereng gimana to? Mereka nggak paham. Kenapa? Sudah ada modernisasi di bidang permainan. Ini jadi kearifan lokal itu sekarang sudah mulai luntur, bahkan hilang. Kenapa? Karena ada modernisasi. Lebih parah lagi ketika ada globalisasi. Nih, globalisasi. Aduh, kena sinar ya. Nih, kearifan lokal hilang karena modernisasi, karena globalisasi. Sebetulnya kita tidak pernah mengharamkan modernisasi maupun globalisasi. Tetapi harusnya ada keinginan masyarakat itu untuk mempertahankan mana yang harus dipertahankan. Coba kalian lihat masyarakat Jepang dan Cina. Mereka modernisasi oke, tapi mereka budayanya tetap budaya Jepang, agamanya tetap agama Shinto. Mereka patuh sekali dan mereka taat beribadah. Nah, ini artinya otaknya dibawa ke Amerika, ke Eropa, oke. Tapi tubuh kita, agama kita, hati kita tetap pada agama kita, budaya kita, dan seterusnya. Kenapa kita nggak ikutan seperti itu? Ada apa? Apakah ada kesengajaan dari pihak luar agar orang-orang Indonesia itu melupakan kearifan lokal? Iya. Tapi harusnya kita jangan larut di dalamnya. Gitu. Nih, kenapa kearifan lokal mulai hilang? Karena ada modernisasi, globalisasi. Nah, kemarin kita sudah bahas globalisasi itu apa, modernisasi itu apa. Nih, sehingga ketika kearifan lokal sudah tidak ada lagi, kearifan lokalnya sudah mulai hilang,
kita lihat dengan hilangnya kearifan lokal itu, apakah masyarakat itu semakin kuat atau semakin lemah? Misalnya di bidang perekonomian, ada modernisasi di bidang perekonomian, ada modernisasi di bidang produksi. Ada era globalisasi di mana muncul globalisasi perekonomian. Di dalam globalisasi perekonomian itu ada globalisasi produksi, ada globalisasi tenaga kerja, ada globalisasi pembiayaan, ada globalisasi perdagangan, ada globalisasi jaringan internet atau networking. Apakah dengan adanya globalisasi perekonomian ini kita semakin kuat? Ataukah kaum industri atau kapitalis yang semakin kuat? Nah, mereka kan yang semakin kuat, masyarakat kita semakin lemah. Kita semakin dilemahkan, semakin kesini semakin dilemahkan. Coba kalian lihat. Di masa pandemi ini, kita sekolah aja nggak boleh loh. Yang kita ngotot, kita ini tetap nggak boleh. Tapi kita lihat perusahaan, tetap masuk mereka. 100%, nggak cuma 50%, 100% itu tenaga kerja masuk. Kenapa? Biar mereka tidak terkurangi keuntungannya. Ini kita pikirkan coba. Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang harus segera dilakukan adalah adanya pemberdayaan komunitas lokal. Nih, kita harus melakukan pemberdayaan komunitas lokal. Komunitas lokal yang dimaksud di sini ya semua masyarakat di Indonesia itu saya katakan komunitas lokal. Orang yang tinggal di Indonesia, yang asli Indonesia, yang dilemahkan oleh adanya globalisasi dan modernisasi, sehingga kita menjadi lemah. Nah, ini yang harus diberdayakan. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi, oke? Di grup WA aja diskusinya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa memancing diskusi kita di grup WA. Saya akhiri dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.